Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, dan bahagia. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang teks eksposisi. Berdasarkan peta konsep yang ada, kegiatan kita yang pertama adalah menginterpretasikan isi teks eksposisi. Kegiatan yang kedua, mengembangkan isi teks eksposisi. Kegiatan yang keempat, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sedangkan yang keempat adalah menyusun teks eksposisi. Mengapa suatu teks disebut eksposisi? Suatu teks disebut eksposisi karena teks ini berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan oleh penulis atau pembicara menurut sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan pendapat, disertakan alasan-alasan logis. Ada ciri-ciri yang menandai bahwa suatu teks dikatakan eksposisi. Yang pertama adalah gaya informasi mengajak. Yang kedua, penyampaian lugas dan menggunakan bahasa baku. Ciri yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ciri yang keempat, tidak memaksakan keinginan penulis. Ciri yang kelima, bersifat objektif dan netral. Ciri yang keenam adalah penjelasan disertai data yang akurat. Ciri yang ketujuh, menggunakan fakta. Sedangkan ciri yang kedelapan adalah menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Menurut jenisnya, eksposisi dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Pertama adalah eksposisi definisi, yang kedua eksposisi proses, yang ketiga adalah eksposisi ilustrasi, yang keempat adalah eksposisi laporan, yang kelima eksposisi perbandingan, sedangkan yang keenam adalah eksposisi pertentangan. Dikatakan eksposisi definisi jika suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Eksposisi proses adalah eksposisi yang memuat langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Eksposisi ilustrasi adalah eksposisi yang memaparkan informasi tertentu dengan gambaran yang sederhana mengenai topik yang memiliki kesamaan sifat dalam hal-hal tertentu. Eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Eksposisi perbandingan adalah eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan membandingkan dengan yang lain. Sedangkan eksposisi pertentangan adalah eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan sesuatu hal dengan hal yang lainnya.
Membedakan fakta dengan opini. Dilihat dari segi batasan atau pengertian, fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan menjadi sesuatu atau yang benar-benar dapat dibuktikan akan kebenarannya. Beda halnya dengan opini. Opini dikenal juga dengan pendapat, bisa juga pendirian. Suatu pendapat atau ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap suatu masalah atau suatu peristiwa atau suatu kejadian. Sebagai contoh, kita ambil kalimat tergolong ke dalam fakta. Setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Sekarang kita amati contoh kalimat opini. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan contoh yang ada, pasti kita bisa membedakan mana kalimat fakta dan kalimat opini berdasarkan batasan atau pengertiannya. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3 bagian. Bagian pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Bagian kedua adalah argumentasi, sedangkan bagian yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis adalah bagian pembuka, berisi pendapat umum penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Sedangkan bagian kedua adalah argumentasi, yaitu berisi unsur penjelas untuk mendukung tesis. Hal ini biasanya berisi alasan logis, hasil temuan, fakta-fakta, dan bisa juga berupa pernyataan ahli. Sedangkan bagian yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu untuk menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi. Ciri kebahasaan dalam teks eksposisi. Untuk memudahkan mengenali ciri-ciri, kita ambil contoh teks pertama berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan, sedangkan teks kedua adalah Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Berdasarkan dua teks ini, kita akan menemukan istilah atau kata teknis, karena dalam teks eksposisi, penulis menggunakan kata teknis atau istilah. Pada teks pertama berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan, kita akan menemukan kata atau istilah polusi, habitat, perubahan iklim, flora, fauna, drainase, solusi, dan resapan air. Beda halnya pada teks kedua yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Kita akan menemukan kata teknis atau istilah seperti rekonsiliasi, efek, konsep, indikasi, pembalakan, toksin, dieksploitasi, solusi, dan potensi.
Ciri kebahasaan yang kedua dalam teks eksposisi adalah menggunakan kata sifat atau adjektiva. Contohnya kata serius, besar, punah, langka, dan utama tergolong ke dalam kata kategori adjektiva atau kata sifat. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kata-kata tersebut tergolong ke dalam kata sifat? Cara pertama adalah bisa kita tambahkan kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Mari kita buktikan. Serius, agak serius, sangat serius, paling serius, serius sekali. Bisa juga kita menggunakan penambahan awalan se, kemudian ditambah akhirannya. Contohnya, seserius-seriusnya, sebesar-besarnya, sepunah-punahnya, selangka-langkanya, dan seutama-utamanya. Jadi ada dua cara yang bisa kita pakai untuk memastikan apakah kata tersebut termasuk adjektiva atau bukan. Dikatakan adjektiva jika bisa ditambahkan kata keterangan agak, sangat, paling, atau sekali. Bisa juga dengan menempatkan kata tersebut antara awalan se, kemudian kata dasarnya diulang, ditambah dengan akhirannya. Ciri kebahasaan yang ketiga dalam teks eksposisi adalah terdapat atau kita temukan kalimat verba. Dan kita tahu bahwa kalimat verba ada bermacam-macam. Yang pertama adalah kalimat verba aktif transitif. Jika polanya subjek, predikat, objek, maka kalimat aktif transitif ini disebut juga kalimat transitif. Contohnya, ia membaca buku pelajaran. Ia sebagai subjek, membaca sebagai predikat, sedangkan buku pelajaran sebagai objek. Kalimat verba yang kedua adalah kalimat dwitransitif. Mengapa disebut dwitransitif? Karena setelah predikat wajib ada objek dan pelengkap. Contohnya, ibu menjahitkan adik saya baju baru. Ibu sebagai subjek, menjahitkan sebagai predikat, adik saya objek, sedangkan baju baru sebagai pelengkap. Sedangkan jenis kalimat verba yang ketiga adalah kalimat semi-transitif. Kalimat verba jenis semi-transitif polanya adalah subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, mereka menjadi juara. Mereka sebagai subjek menjadi sebagai predikat, sedangkan juara berfungsi sebagai pelengkap. Karena polanya subjek, predikat, pelengkap, maka disebut sebagai kalimat semi-transitif. Jenis kalimat verba yang keempat adalah kalimat intransitif. Kalimat ini hanya terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, terdakwa menangis, hakim tersenyum, Michelle bernyanyi. Terdakwa, hakim, dan Michelle sebagai subjek, menangis, tersenyum, bernyanyi sebagai predikat. Meskipun tidak ada objek, tidak ada pelengkap, tidak ada keterangan, secara struktural, kalimat ini sudah memiliki makna secara lengkap. Selain kalimat verbal, kita juga mengenal jenis kalimat yang lain, yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda dan kata bilangan. Contohnya, ibunya seorang guru. Ibunya sebagai subjek, seorang guru sebagai predikat. Karena seorang guru masuk kategori kata benda, maka kalimat ibunya seorang guru termasuk kalimat nominal. Begitu juga contoh kedua, kambingnya 5 ekor.
kambingnya sebagai subjek, 5 ekor sebagai predikat. Karena 5 ekor masuk kategori kata bilangan, maka kalimat kambingnya 5 ekor tergolong ke dalam kalimat nominal. Untuk menyusun teks eksposisi, kita bisa menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Pertama adalah menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, memilih data yang sesuai. Yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Sedangkan yang keenam adalah membuat simpulan. Alhamdulillah, kita telah mengulas teks eksposisi dari segi pengertian, kedua dari segi ciri-ciri dan jenis, yang ketiga dari perbedaan fakta dengan opini dalam teks eksposisi, yang keempat adalah struktur teks eksposisi, yang kelima adalah ciri-ciri kebahasaan dalam teks eksposisi, sedangkan yang keenam adalah langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.